PBFI ya, Ya. Persatuan Binaraga dan Fitness Sumatera Utara, yang dipimpin Bapak Dr. Anus Rizul Kanet MSI dan sekretarisnya Pak Tommy Kurniawan. Ya. Ini ada Pak Surya Bendara ya Pak ya. Siap, betul Pak Lian. Bendahara sekaligus seorang wasit nasional. Ya. Dan sudah berkecimpung dunia vaksin dulunya. Ya. Dia ada 20 tahun ya kalau saya. Dari pengurus fraksi ya paling 15 tahun. 15 tahun. Dari masa-masa Pak itu ya Pak Pasaribu ya. Iya. Pasar Ibu. Tapi kita aktifnya itu memang di saat kepemimpinan Pak Husni lah. Oh Pak Husni ya. Siap. Kalau Bang Arif ini sebelumnya juga seorang aktif ya. Seorang aktif. Di tingkat mana tuh Pak? Ya pernah juga kejuaraan Asia pernah, nasional pernah. Oh gitu ya. Berhenti di tahun 2013. Oh awal mula? Kalau latihan dari tahun 90 udah latihan. 60 ya. Hobi. Hobi ya. Oleh hobi. Lama-lama keterusan, malah jadi atlet. Dan akhirnya jadi pelatih. Itu yang pertama kali tuh tahun berapa dong jadi atlet? Wah, 2 tahun 2000, 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Pertama. ODB, kenapa ODB? Iya. ODB. Operasi Ayo. atau di golongan. Itu masanya Pak Cik ya? Iya betul. Pak Cik ya yang di apa kita dulu Jalan hitam. Oh apa dia ada hitam benar. Itu tahun 90-an itu. Iya itu yang aku tahu itu di apa pertama kita tuh di beskop yang lama. Iya. Digantung. Iya. Tuh baru udah pindah ke jalan hitam. Ya, tolak Pak Cik. Yang di lama juga saya sempat. Yang Pak, di ya? apa itu? Yang di apa? Jalan veteran. Iya. Itu kita dulu ada teman-teman banyak tuh dulu kan. Tolong kalau Pak Aceh bawa celuritnya. Baca dulu. Jadi gini, jadi kita kan macam Bang Ahad sendiri itu kan memang dilatih di apa ya satu organisasi olahraga ya. Itu dulu kalau jadi namanya ODB ya, Organisasi Double Double salah satu saya itu. Yang pertama kali di Sumatera Utara. Ini kan sekarang banyak berkembang nih Mas ya. Ya. Banyak berkembang berbagai gym yang memang gym-gym ini juga tempat melahirkan atlet secara nggak langsung kan itu kan secara nggak langsung. Tapi kalau kita lihat dengan banyak perkembangan gym sekarang ini, ada juga memang gym-gym ini sebagai tempat jadi ajang bisnis. Dan kita juga lihat pelatih-pelatih ini hanya sekedar pelatih, bukan pelatih sebenarnya gitu loh Pak. Nah ya kan, karena maaf cakap, ini kita juga banyak lihat sendiri pelatih ini apalagi kalau cewek itu, agak lama ya, agak digoyang-goyang sedikit gitu loh. Nah ini sebagai wasit nasional, ya saya bertanya nih Pak Sen, oke, kalau ada gym-gym seperti ini, gimana nih kalau ada pelatih seperti itu? Ya. Ini kan secara nggak langsung, bosnya gym-gym ini kan bisa menjadi apa ya PAD-nya Kota Medan atau PAD Sumatera Utara dan juga PAD Kabupaten Kota dengan ada gym. Tapi kalau gym tersebut bisa melahirkan atlet dan di satu wadah organisasi olahraga ya nggak jangan lagi apakah kan gitu kan seperti itu. Ini himbauan Pak Bendung lah. Ya. Bagaimana kira-kira? Sebenarnya memang kalau kita balik ya flashback ke belakang pada saat mulanya pertama-tama kali mungkin ada ODB, dulu cuma ada satu ODB. Nah ODB itu dibuat memang khusus yaitu untuk menciptakan atlet, ya kan? Menciptakan atlet. Nah ininya berjalannya waktu semakin berkembang, gym-gym ini juga semakin banyak kita lihat, apalagi untuk di Kota Medan kita bisa tahu sendirilah, hampir setiap kecamatan itu jumlahnya puluhan gym ini, ya. Jadi memang harapan kami sebagai pengurus PPFI Provinsi Sumatera Utara memang kepada seluruh gym, ayolah sama-sama kita membangun, sama-sama kita menciptakan atlet-atlet baru agar olahraga binaraga Sumatera Utara ini bisa maju dan bisa disegani di kancah nasional maupun internasional.
Ya. Himbauan kami juga kepada Pemko Kota Medan, ya, jika memang ada tempat gym yang tidak ada logonya, mungkin logo PBI, angkat berat maupun angkat besi, ya silahkan saja tarik pajaknya karena mereka itu sudah merupakan komersial, ya kan? Nah, tetapi mungkin kalau mereka itu menjadi salah satu anggotanya PBI, Binaraga, angkat berat maupun angkat besi, ya itu kan mereka juga ikut membantu untuk ya atlet gitu. Jadi sebenarnya Pak Alian untuk PBI Kabupaten Kota atau Pemcat itu suaranya itu pemilik suaranya itu adalah JIM itu sendiri. Iya. Ya, jadi untuk menentukan siapa ketua Binaraga atau ketua PBI Kabupaten Kota itu suaranya ada di JIM. Ya, mereka lah pemilik suara. Mereka yang bisa menentukan dan mengajukan siapa ketuanya nanti di dalam pertarungan musyawarah. Iya. Seperti itu. Nah, satu lagi tadi untuk pelatih, ya itu sangat ini ya, itu sangat krusial karena banyak kita lihat di media-media sekarang ini banyak ditampilkan bahwasanya banyak member-member dari gym yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ini salah siapa? Ini kesalahan daripada pemilik gymnya. Mereka tidak ketat, ya. Dan mereka memperkerjakan seorang pelatih yang tidak ada sertifikasinya, yang belum pernah menjalani diklat atau pendidikan sebagai seorang pelatih. Nah, saran saya kepada seluruh gym-gym ini bolehlah mendaftarkan orang-orangnya atau anggota yang mau jadi pelatih di gym itu harus memiliki sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti bisa dapat kita selenggarakan bekerjasama dengan Dispora Provinsi Sumatera Utara, kita adakan diklatnya dan itu untuk penyelenggaraannya memang tidak dikenakan biaya, ya tidak dikenakan biaya, tetapi untuk hal administrasi dan sertifikatnya itu kan ada jangka waktunya dan itu dikeluarkan oleh PBB Sumut, paling hanya membayar administrasinya aja, itu aja masih terjangkau lah, ya. Dengan adanya seperti itu, mereka juga ikut membantu menjalankan organisasi di dalam kepengurusan PBB Sumatera Utara ini. Dan itu nanti semuanya akan menjadi kas kita untuk pembinaan atlet dan lain sebagainya. Begitu Pak Alian. Jadi segala tidak langsung, Pak Sep, ini kan juga seperti himbauan ya ke seluruh kabupaten kota. Ya, benar. Kita himbau kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk kepala dinas atau kaban pendapatan daerahnya supaya menyurati seluruh gym yang ada di daerah masing-masing ya agar membayar pajak bagi memang yang bukan anggota daripada PBI, angkat berat maupun angkat besi. Berarti kan juga ini kena masukkan juga kepada pencap-pencap di seluruh kota ya? Ya, untuk meninjau langsung. Betul. Kita memang dari kemarin periode yang lalu jawaban saya memang bukan bendara umum, tapi saya memberikan masukan kepada sekretaris kita Pak Tommy agar pencap-pencap kota dan kabupaten itu mereka itu melis, artinya mereka harus tinjau berapa sebenarnya gym yang ada di daerah mereka itu. Dan itu harusnya kita buatkan SK-nya, ya kita buat SK-nya, kita nanti kabupaten kota buatkan SK kepengurusan di gym itu agar tertib. Tertibnya seperti apa? Ya proses pencarian kalau memang itu mau komersil dia dapat, tetapi juga dia menciptakan atlet, membina atlet. Artinya ya silakan kalau memang ada keuntungan dari situ. Misalnya sekarang ini kita lihat untuk
bermain gym itu ada yang bulanan member, Iya. ada juga yang harian. Mungkin angkanya di angka 10.000, 15 sampai 20 lah, Iya. ya kan? Nah itu kan masukan juga. Tetapi ya bantulah PBF ini untuk menciptakan atlet. Artinya mereka lebih dahulu melihat postur daripada member ini, yang orang yang hadir yang mau latihan ini, mereka bisa lihat nih, ini bisa nggak jadi atlet nih, gitu kan? Nah mereka lah pembinaan awalnya sebenarnya. Nah nanti setelah mereka bina dan setelah nampak hasilnya, maka nanti pemcap atau pemkot cabornya itu bisa ikutkan tanding di pertandingan portot misalnya, bukan olahraga kota seperti itu, Pak Alian. Jadi menurut Bang Arif ini sekarang langsung nih, Ya, Bang Arif kan yang mantan atlet ya, betul. sekarang kita langsung. Yang apa yang dikatakan Pak Sen tadi kan kita membutuhkan para pelatih yang seperti Pak Sen bilang kan mesti bersertifikasi gitu loh. Apalagi kan organisasi binaraga sekarang ini yang punya sampai pusat ada PBB, ya kan? Apalagi Pak Arif sebagai Binpres dan juga pelatih udah juara PON teman-teman yang dapat emas, 2 emas cukup bagus itu kan Sumatera Utara baru kali ini kita. Alhamdulillah. Nah, kan itu kan ini kan prestasi Binpres nih atau pelatih. Berarti kan bagaimana Bang Arif ini melatih teman-teman dari atlet kita bisa berkembang sampai jalan nasional. Kan 2 emas dan 30. Jadi ini sudah kita masukkan atau mohon bantuan Bang Arif juga, himbauan Bang Arif untuk menjadi pelatih itu bagaimana seharusnya, dan kriteria pelatih itu bagaimana di tingkat gym-gym ini supaya lahirlah atlet-atlet yang benar-benar untuk bisa maju ke tingkat kota, baru sumut, baru nasional. Dan ini kan rencana juga mau tingkat nasional kita main kan? Kan ini mesti ada arahan dari Binpres atau pelatih setingkat Sumatera Utara yang bakal menjadi tingkat go internasional kan gitu. Ini gimana dimasukkan ya Pak Arif? Terima kasih Pak Alian. Jadi Jadi betul seperti Pak Asad bilang tadi, setiap dim-dim itu harus memiliki pelatih yang bersertifikasi. Jadi artinya kalau sudah bersertifikasi kan dia paham. ya. Jadi pelatih itu bukan hanya bisa melatih otot bicep, otot back kan gitu. Dia harus paham bagaimana postur yang benar, bagaimana cara squatting yang benar, bagaimana melatih apa kekurangan atlet tersebut, bagaimana supaya otot yang satu kiri dan yang kanan bisa balance, kan itu harus paham semuanya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar bisa melatih squat atau bicep, itu harus paham. Nutrisi juga harus paham. Jadi semua itu harus mengikuti yang namanya pelatihan pelatih. Itulah kita berikan sertifikasi. Nanti ada ujian-ujian juga. Jadi bukan hanya sekedar kita melatih itu aja. Begitu saja sih menurut saya. Ya, berarti kan Harus paham semua. Anatomi tubuh harus paham gitu. Nutrisi. Ya kan Jadi kalau menurut saya seorang pelatih pun yang di gym itu belum tentu dia paham bagaimana badan dia itu sendiri bisa bagus. Bisa jadi karena genetik dia. Namun dia tidak bisa mengaplikasikan pada orang lain. Itu kan harus belajar. Iya. Gitu saja. Ya kan sekarang langsung gini, arti kata kan untuk menjadikan tubuh yang bagus itu kan juga tidak gampang. Ya kan, sampai berbentuk yang bagus, yang potensial. Proses kan itu. Makanya yang saya tanyakan tadi adalah seorang pelatih itu, ini kan banyak sekarang pelatih nggak jelas Yang asal-asalan. atau kita bisa bilang belajar dari itu. Makanya saya bilang tadi, dia punya badan bagus, terus akhirnya dia melatih orang. Tapi pada dasarnya dia tuh tidak paham, tidak paham untuk mengajarin orang bagaimana supaya badan kliennya seperti dia. Karena kebanyakan pelatih ini kan badannya sudah bagus karena genetik dia sendiri gitu. Genetik ya, Iya. karena genetik ya. Genetik. Genetik itu Jadi dia harus bisa membaca, dia harus bisa menganalisa
membernya atau kliennya, wah ini kekurangannya apa kan, dia harus latihan bagaimana supaya cepat kurus kan gitu, dia harus paham kan. Jadi program latihan orang yang kurus sama orang yang gemuk kan berbeda. Iya, Jadi iya. itu dia harus paham program itu. Hmm. Bagaimana saya supaya mereka bisa paham pelatih itu? Ya itu salah satu, dia harus mengikuti pelatihan pelatih itu, sertifikasi tadi. Jadi dalam melatih itu juga ada dan mengikuti ya, teorinya dilakukan langsung ya. Harus paham dia anatomi tubuh, harus paham dia cara kerja otot, harus paham apa yang tak boleh dilakukan kan. Termasuk nutrisinya juga ya, berarti ya. Ya, Suplemennya juga ya. betul. Hmm. Harus paham. Karena ini kan kalau aku lihat para pelatih ini pelatih dadakan gitu loh. Banyak kan dadakan, ujung-ujungnya supaya terlihat kita lihat cewek, belum cewek, wah macam betul dia ya kan. Nasib badannya berarti genetik ya, bukan Genetik. bisa latih ya. Kasih bilang tadi, belum tentu seorang pelatih di gym biasa yang punya memiliki badan bagus, belum tentu dia bisa mengaplikasikan ke orang lain, karena dia tidak memiliki pengetahuan untuk itu semua. Dia hanya modal genetik badan yang bagus aja gitu. Nasibnya aja yang bagus ya. Nah, gitu. Tapi dasar awal nggak punya ya. prosesnya, betul. Masa iya dia mau melatih dengan orang yang baru, dia kasih beban yang sama seperti dia kan? Iya. Makanya kan istilah kan kalau kita bilang tuh, kalau itu kan yang ringan-ringan dulu kan, gitu kan. Baru ikuti masa ototnya juga ya, ada masa otot. Jadi dia untuk klien-klien yang baru dia harus tahu bagaimana bentuk postur badannya, apakah itu kan jenis badan manusia ada 3 jenis kan, Pak. Mesomorph, ada endomorph. Kan dia harus tahu. Jadi dia bisa membuat program latihan dia ke depannya yang bagus untuk klien yang cocok. Harus paham semuanya. Jadi himbauan lah kepada gym-gym ini secara tidak langsung ini bagaimana ini? Ya kalau bisa untuk yang memiliki tim, pelatih itu maksudnya diberikan pelatihan lah. Bisa juga kan seperti Bang Sam bilang tadi, di PBB kita juga menerima kan untuk memberikan sertifikasi pelatihan pelatih, jadi biar semua paham. Oke. Berarti secara langsung menurut Bang Aib sendiri sebagai seorang pelatih itu menghimbau pada gym untuk para pelatih harus punya sertifikasi, gitu ya? Harus. Nah, itu juga Sertifikasi bukan hanya sertifikasi dapat sertifikat, nggak harus ikut langsung terjun untuk ikut pelatihan pelatih. Bukan hanya sertifikasi kan, ikut langsung. Nanti secara tidak langsung bukan hanya pegang sertifikasi, Bukan, tapi pernah ikut melatih ya. Dengan paham pelatihan itu tersebut ya. Paham bagaimana daya. Jadi semua harus paham. Jadi himbauannya cukup seperti itu berarti ya. Harus ada apa namanya, para pelatih harus paham dan punya sertifikasi dan juga ikut dilatih Ya. dan tahu bagaimana bentuk tubuh yang menjadikan Anatomi, atlet. harus mengerti anatomi tubuh manusia, itu harus mengerti. Gitu. Jadi himbauannya, kalau saya rasa bukan hanya untuk ini aja, bukan hanya untuk pemilik gym atau pengusaha gym aja. Jadi himbauan ini juga perlu kita sampaikan kepada seluruh member masyarakat yang mana yang ingin nge-gym, artinya gitu, nge-gym atau berolahraga angkat beban. Pilihlah gym atau tempat-tempat memang mereka yang menyediakan pelatih yang sudah terlatih dan terverifikasi oleh sertifikasi tadi. Jadi kalau sembarangan nanti member itu sendiri yang rugi, karena bisa saja terjadi kecelakaan atau kelainan jadinya kan, kelainan genetik. Karena dalam tubuh kita ini sendiri otot-otot itu kan berbeda, Pak Lian ya. Ada biceps seperti apa perlakuannya, ada triceps seperti apa perlakuannya, ada juga otot besar di paha itu perlakuannya kan harus berbeda-beda, tidak semua sama. Ya. Jadi himbauan ini bukan hanya kepada pemilik gym,
Ini khusus juga kepada member-member yang ingin latihan di gym-gym, pilihlah gym memang yang memiliki pelatih yang bersertifikasi. Jadi dengan sendirinya nanti kalau membernya sudah tidak ada, gym itu akan pasti ini ya menyekolahkan pelatihnya untuk mendapatkan member kan seperti itu. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Informasinya ini kan jadi pelajaran juga kepada para member. Member ya. Member yang mau menjadi atlet atau ikut pelatihan. Iya benar. Bukan karena dia nggak mau jadi atlet gitu loh, tapi dia ingin tubuhnya bagus. Iya. Yang cantik segala macam. Yang satu yang kedua tadi bosnya secara nggak langsung bagaimana seluruh pencap, ya kan pencap dan dari dinas untuk memantau semua Benar sekali. gym-gym tersebut apakah bisa melahirkan atlet atau hanya sekedar komersil. Komersil ya. Kan gitu deh kan. Benar-benar. Nah, kalau supaya bagaimana kalau memang dia tergabung di organisasi PBB yang mencari atlet, ya tentulah pemerintah paham. Ya. Tapi kalau hanya untuk komersil, ya wajiblah berarti Pemda menarik apa namanya seperti hiburan, pada hiburan kan gitu. Oke. Mungkin bisa merambah juga ini Pak Alian. Ke depannya kita akan susun juga mungkin kepada seluruh fasilitas misalnya seperti hotel yang memiliki fasilitas gym. Nah itu juga mereka kan punya pelatih. Ya, mereka juga punya pelatih, tapi kita tidak tahu apakah pelatih di sana itu memiliki sertifikasi atau hanya sekedar bisa main gym. Iya. Ya kan? Nah. Ini juga perlu karena tamu-tamu hotel ini kan bukan orang-orang sembarangan. Member-member di hotel itu juga bukan murah. Iya. Ya kan? Ini cukup menggiurkan bagi pemilik gym di hotel kan gitu kan, walaupun dia fasilitas, tapi mereka juga menyediakan member untuk umum kan. Iya. Nah, ini juga perlu nanti kalau bisa nanti kita akan surati agar kedepannya mereka itu memiliki pelatih yang memang yang sudah dilatih untuk menjadi pelatih dan memiliki sertifikasi. Oke, sip. Terima kasih Pak Sam dan Pak Arif atas bincang-bincang sore hari ini yang cukup nikmat. Kena kopi, kena goreng. Mungkin saja dulu. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore Pak Sam. Selamat sore Pak Alian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.